Halo sahabat Iro Komputer. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan pertemuan yang pertama, yaitu belajar Microsoft Word dimulai dari nol ya. Nah, sebelum kalian tonton video ini jangan lupa like serta subscribe dan serta tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, bagi kalian yang baru menonton video kali ini, kalian bisa lihat video di pertemuan pertama, yaitu membahas dasar dari Microsoft Word. Dan sekarang juga sebenarnya masih dasar ya, karena saya akan membuat videonya step by step, yaitu dari mulai level paling dasar sampai level yang berikutnya, seperti itu ya. Oke, kalian simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham. Oke, sekarang kita buka dulu Microsoft Word-nya. Ya, yang pertama kita ini dulu ya. Kita klik di sini Word ya. Oke. Ini ya. Untuk video pertemuan pertama nanti saya cantumkan di deskripsi linknya, dan untuk materinya kalian bisa lihat di web saya, yaitu di irocomputer-id.blogspot.id. Nanti saya cantumkan juga di deskripsi. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai masih di menu bar pada Microsoft Word, yaitu tadi di pertemuan pertama saya sudah membahas mengenai menu home ya, di mana menu home ini terdapat beberapa icon dan memiliki fungsi yang berbeda fiturnya, yaitu bold, font size ya, ada italic sama underline dan yang lainnya. Nah, sekarang saya akan bahas menu insert ya. Di sini di insert juga ada beberapa sub menu, yaitu icon-icon dari Microsoft Word atau fitur-fitur dan memiliki fungsi yang berbeda ya. Dari menu insert ini seringkali digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan sebuah simbol ya. Contohnya menambahkan sebuah tabel, menambahkan sebuah simbol kotak, menambahkan chart, menambahkan smart art ya, menambahkan equation atau simbol dan yang lainnya. Itu ada di menu insert ya. Nah, di sini ada namanya cover page ya. Yang pertama yaitu ada cover page. Nah, cover page ini berfungsi untuk membuat sebuah cover. Ini sering digunakan untuk membuat cover seperti e-book atau modul gitu ya, modul pembelajaran dan lain-lain. Itu ada di sini. Kenapa di cover page? Di sini sudah disediakan beberapa desain. Nanti kalian tinggal memilih desainnya di sini ya. Nanti tinggal ganti teksnya saja. Nanti kita klik baru kita ganti teksnya ya. Ini ada di cover page ya. Oke, terus ada namanya blank page ya. Blank page ini untuk melanjutkan add page ya. Ini kan page 1 nih. Kalau kita pilih blank page, otomatis menambahkan page berikutnya. Jadi ada 2. Nah, itu ya, itu di insert, menambahkan page berikutnya. Terus ada page break ya. Page break ini sering digunakan untuk menambahkan page dan juga bisa membedakan antara page 1 dengan page 2. Contohnya di page 1 yaitu halamannya menggunakan I Romawi, sedangkan di page 2 yaitu menggunakan number. Itu menggunakan page break ya. Oke, selanjutnya ada tabel ya. Tabel ini fungsinya untuk menambahkan sebuah tabel di mana ada kolom dan baris ya. Contohnya kalian bisa pilih ini sebagai baris untuk ke bawah ya, dan kalau kolom yaitu ke kanan ya. Contoh ini satu baris 3 kolom ya, gitu kan. Kalau ingin berbaris-baris yang di bawahnya tinggal cari aja di sini, tinggal klik, nah baru kalian ketik kayak gitu ya. Oke, undo lagi ya. Tetap di menu insert. Terus ada icon yang namanya picture ya. Picture ini fungsinya berarti menambahkan sebuah gambar atau picture ya. Sini
gambar itu menambahkannya ada dua sumber, yaitu sumber dari secara offline, yaitu disk device ya. Disk device ini mengambil gambar dari komputer kita atau laptop kita yang sudah tersimpan kayak gitu ya. Nah, kalau di online picture itu kalian mengambil gambar tetapi secara online. Nah, contohnya harus di sini harus benar-benar online ya. Di sininya harus benar-benar online, baru kita pilih picture. Nah, kalau ingin offline ya kita di space baru cari yang JPEG atau PNG-nya atau gambarnya ya. Baru klik, baru insert. Nih ya, foto saya. Oke. Nah, terus ada tadi mengambil gambar dari online picture ya. Online picture. Nah, kita klik. Nah, di sini ada search dari Bing Image Search ya, atau bisa ngambil dari database OneDrive kalau kalian sudah punya. Ya, kalau sini tinggal tulis saja contoh logo, tapi dengan syarat kalian terkoneksi dengan WiFi ya. Tinggal enter. Nanti otomatis di sini akan muncul ya tuh logo ya, contoh Microsoft Word. Baru insert, sama saja ya. Nah, cuma bedanya kalian tidak perlu ke ini ya, ke aplikasi penjelajah baru ngambil gambar, baru copy paste, baru paste di sini. Dengan insert picture kalian bisa search secara langsung. Contoh di sini tadi picture, baru online picture, baru kalian searching logo atau gambar apa yang kalian cari. Oke, selanjutnya ada namanya shapes ya. Sorry, saya hapus dulu. Ini ada namanya shapes ya. Shapes ini menyisipkan atau menambahkan sebuah simbol dari mulai line atau garis, terus garis lurus ya, garis tidak beraturan, terus kotak, terus oval, terus segitiga dan yang lainnya. Itu ada di shapes ya. Biasanya ini digunakan untuk membuat sebuah struktur ya, kalau untuk kotak dan yang lainnya. Atau juga bisa menggunakan flowchart ya, membuat flowchart ya, atau TAD atau dan yang lainnya ya, seperti itu. Ini ada, kalian cek-cek saja di sini simbol-simbolnya. Cara menggunakannya tinggal pilih contoh kotak, tinggal tarik saja ya, gini. Dan ini untuk pewarnaan bisa cari di save of file ya. Nanti ini kita bahas kalau sudah ke video berikutnya ya, yaitu tentang praktikum. Kalau ini masih pembahasan mengenai menu insert yang ada di Microsoft Word ya. Kita hapus lagi. Oke, selanjutnya yaitu ada namanya Smart Art ya. Smart Art di sini. Smart Art ini sering digunakan untuk sebuah bagan-bagan di mana sesuai dengan desain yang ada di Smart Art ya. Dari mulai struktur, dari mulai dan yang lainnya nih. Banyak ya di sini. Kalian bisa cari-cari saja. Kalau tidak mau susah-susah untuk bikin struktur ya tinggal pilih aja. Contoh kalau ini struktur dengan JPEG ya, atau dengan gambar. Contoh kita klik. Nah, kayak gitu kan ya. Ini bisa pakai gambar. Cara ngerubahnya mudah saja, tinggal klik. Kalian tulis di sini contoh kepala sekolah, gitu kan? Kepala sekolah, gitu kan? Nah, ini wakil kepala sekolah, contoh. Nah, dan desainnya pun bisa kalian rubah sesuka kalian, yaitu di sini desainnya mau for 3G dan yang lainnya, atau warnanya juga bisa dirubah di sini ya, sesuai dengan keinginan kalian. Terus juga ini kalau kalian pilih desainnya yang ada image-nya atau gambarnya, tinggal ingin rubah tinggal klik ya, menambahkan gambar. Bisa dari browsing kayak tadi, atau bisa dari ngambil dari file di komputer atau laptop. Contoh ini. Set. Nah, kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya nanti kita bahas ya, ini ya. Setelah Smart Art ada chart ya, grafik ya, chart. Nah, ini biasanya untuk presentasi dari beberapa contoh data survei, data perhitungan, analisis dan yang lainnya, itu ada di sini ya. Ada di chart. Ini pilih saja sesuai tipe ya, ada yang bentuk garis, ada yang seperti ini dan yang lainnya. Contoh kita kolom ini. Kalau chart ini terhubung dengan Microsoft Excel ya, karena di Microsoft Office kan terdapat beberapa sub aplikasi, yaitu
Word, Excel, PowerPoint yang lainnya. Nah, ini terhubung dengan Excel. Contohnya kita pilih yang ini, kita pilih OK ya. Baru nanti kita rubahnya yaitu di Excel. Nah, ini Excelnya nih. Kita rubah datanya berapa, kategorinya berapa, kategori berarti ini kan ya. Ini kan kita rubah, saya besarkan nih kategori, contoh dibikin bulan ya, contoh Januari gitu kan ya. Otomatis ini akan berubah Januari kayak gitu ya. Nah, ini datanya apa kan? Datanya tentang penjualan dan lainnya bisa di sini. Oke, ini ya, sudah paham ya. Oke, selanjutnya itu ada screenshot ya, screenshot. Nah, screenshot ini tanpa kalian tekan tombol di keyboard screenshot baru nampil. Ini juga langsung nih sudah disediakan di Microsoft Office saya 2016 ya. Diklik, pilih screenshotnya, contoh screen slip ya, tinggal tarik gitu kan ya. Oke. Nah, kayak gitu ya. Tuh, untuk screenshot. Oke, selanjutnya ada juga namanya online video ya. Ini kita klik saja, kita cari, biasanya ini mencari video ya, berupa YouTube atau Slideshare atau ya Crane dan Flip dan yang lainnya. Ini ada beberapa video yang bisa di play di sini ya. Kalian tinggal search saja ya. Tapi jarang digunakan kalau yang ini. Oke, selanjutnya ada link ya. Link ini fungsinya untuk menyambungkan dari teks ke sumber data. Contohnya saya di sini bikin linknya yaitu buka dokumen. Ya, berarti ketika klik dokumennya maka ya kita buka sendiri dokumennya. Caranya yaitu dengan cara kita selection atau blocks dokumennya, kita pilih link, baru kita cari dokumennya. Nah, di sini kan dokumen ya, kita klik dokumen gitu kan. Kita mau buka apa nih? Buka contoh scan ya, sini kita oke. Jadi ketika klik kita ke dokumen baru ke scan. Contohnya cara bukanya itu klik kanan, baru pilih open hyperlink, berarti kita memanggil atau membuka dokumen tadi. Kita klik baru yes. Otomatis nah ini ada di dokumen dan scan ya. Jadi terhubung gitu kan ya untuk link. Ini ada beberapa yang perlu kalian ketahui ya, seperti komentar ini untuk revisi atau untuk menandai dan yang lainnya. Ini kalau header. Oke, kalau header ya. Kalau header ini untuk memberikan teks pada posisi atas ya, posisi kepala page ini, contoh untuk header. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kalau footer ya berarti kebalikannya, yaitu posisi bawah. Ini ya, footer ya. Tuh, ini untuk halaman dan ada teks. Dan sedangkan ada page number. Page number itu fungsinya buat memberi halaman secara berurutan dari mulai angka maupun Romawi. Ini posisi tengah, posisi kiri, posisi kanan, posisi kiri ada teksnya dan seterusnya ya. Terus ada text box ya. Text box ini biasanya digunakan untuk membuat cover juga. Contohnya ya, tinggal klik pilih text boxnya, baru kita tulis ini, kita ganti ini, kita ganti kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada namanya quick ya, quick. Nah, auto text ya, auto text kayak sama seperti tadi ya, footer, header kan ya, kita memberi teksnya. Terus ada word art. Word art juga memberikan menyisipkan sebuah teks yang teksnya itu bisa kita geser gitu. Contohnya gini ya, kalian ini kan sudah ngetik ya, ini tinggal ketik. Nah, ini bisa digeser ya, jadi kayak bentuk JPEG ya atau gambar, jadi bisa di ini, tapi ini berbentuk teks. Oke, selanjutnya ada namanya ini drop cap ya. Drop cap ini kita ini ya, biasanya kita tulis dulu, nanti untuk kapitalnya itu posisi yang yang pertama ya, teks pertama. Contoh kita selection, nah, kita hapus dulu, kita selection,
Nah, baru kita pilih drop cap sini, pilih yang ini ya, tuh kayak gini. Biasanya digunakan untuk koran-koran, artikel dan yang lainnya. Ini drop cap. Oke, selanjutnya yaitu ada date time. Date time itu menampilkan sebuah tanggal pada lembar kerja. Contoh kita klik, pilih tanggalnya atau date-nya, kita oke, nanti otomatis ada. Ya, terus ada di sini ada objek ya, ada objek, beberapa objek yang seperti ada Photoshop dan lainnya ya. Kayak kalian ini ekstensinya, tapi jarang dipakai yang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke equation. Equation ini biasa digunakan untuk mengetik, yaitu berbentuk aritmatika atau matematika dan yang lainnya ya. Kalian bisa pilih di sini. Contoh ini ya, kita bisa rubah gitu kan ya, x-nya jadi apa gitu dengan cara klik-klik posisi ini. Apakah mau ini ya script gitu kan, radikal atau dan yang lainnya. Kalian coba-coba aja di sini ya. Nanti ini untuk praktikum selanjutnya, tapi ini hanya pembahasan biasa saja. Oke, selanjutnya ada simbol. Simbol ini menyisipkan sebuah simbol, contohnya kayak simbol telepon, simbol komputer, simbol email, simbol website dan yang lainnya ya. Ini ada di simbol. Kalau ingin ke banyak simbol ya tinggal more simbol. Paling ini banyak ya, simbol-simbol yang disisipkan. Oke, nah itu adalah penjelasan dari menu insert ya, menu insert. Sekarang kita lanjut ke desain ya, ke desain. Desain itu ada apa saja sih? Ada tema ya, di sini themes ya. Tema biasanya untuk page ya, untuk kayak seperti apa ya, temanya seperti apa gitu kan ya. Bisa diklik terus pilih title-nya gitu kan, seperti ini gitu kan. Ini jarang dipakai sih untuk desain ya, desain. Terus ada layout, ada reference, ada mailing juga. Nanti kalian coba-coba saja. Oke, di layout itu ada margin ya. Margin ini fungsinya untuk merubah atau memilih lembar kerja apakah berbentuk normal, letter dan yang lainnya. Marginnya seperti apa ya, apakah patternnya 2,54. Nah, margin itu posisi ini ya, yang kosong ya. Nih, ini namanya margin. Ini left, ini top ya, ini right, yang bawahnya button ya, kayak gitu. Itu margin. Nah, kalau orientation ini fungsinya untuk merubah tampilan dari lembar kerja, baik itu portrait maupun landscape ya. Ini portrait, sedangkan ini landscape ya, itu. Terus ada size ya, ada size itu fungsinya untuk jenis kertas dari mulai A4, letter, legal, A3, A3 plus ya, B4, B3 dan seterusnya. Ada more juga. Ini kalau tidak ada di sini, ukurannya kalian bisa custom size, baru berapa panjangnya, berapa tingginya, berapa panjangnya, kayak gitu ya. Terus ada margin, ini juga secara custom, yaitu top atas berapa senti, left juga berapa senti gitu kan ya. Terus bawah juga berapa senti, kanan juga berapa senti untuk marginnya. Sedangkan orientasinya apakah mau landscape, apakah mau portrait ya, baru oke, kayak gitu ya. Nah, terus ada kolom di sini. Nah, kolom ini untuk penulisan sebuah teks, apakah satu kolom. Nah, kalau ini satu kolom. Kalau ingin dua kolom ya berarti ini. Jadi kalian ketik, ini sering digunakan untuk membuat teks soal ya. Biasanya ketika ini sudah sampai sini ya, contoh nih, saya enter, contohnya teksnya sudah sampai di bawah, otomatis ke sini. Nah, biar kelihatan ya, jadi dua kolom. Nah, selain dua kolom ada juga 3 ya, left dua kolom, tapi posisinya yang paling banyak itu posisi kanan ya, kirinya sedikit kayak gitu ya, dan sebaliknya. Ini untuk right-nya. Nah, terus ada kita unduh dulu ya, ini unduh dulu. Ada break sini. Break ini fungsinya untuk
membuat sebuah halaman dengan berbeda. Contohnya gini, saya memiliki dua page atau dua halaman ya. Saya ingin bikin halaman yang pertama ini menggunakan number ya, berarti kita akan pilih insert page number, pilih posisinya di bawah. Ini kan berbentuk number, saya ganti menjadi pilih ini ya, pilih page number, terus format menjadi Romawi, baru kita oke. Nah setelah itu kita break ya, biar ininya jangan I2 tapi menggunakan number. Caranya kita klik ini, terus tadi masih di layout ya, terus break, baru pilih next page ya, nanti otomatis dimulai dari I, maka kita ganti ini, kita format diganti number ya, kayak gitu ya. Tuh otomatis yang pertama itu I ya, Romawi, yang kedua adalah number, kayak gitu. Itu menggunakan next page ya, next page pada break. Oke, terus ada line number, kali ini tidak sering ya. Oke, lanjut aja. Ada hibernation ya, hibernation juga jarang dipakai. Terus ini posisi indent, left posisi kiri berapa senti gitu kan ya, terus spasinya berapa senti gitu kan ya, ini ada di layout dan seterusnya. Nah, kalau ini untuk wrap text, itu fungsinya untuk mengatur gambar ketika kita insertkan posisinya di number atau di halaman, sorry ya, di halaman ya, di lembar kerja maksudnya. Contoh kita pilih insert, baru pilih picture. Contoh kita pilih gambarnya yang ini ya, mohon maaf ya, terus ini. Nah baru kita pilih tadi di layout ya, kita wrap text, baru in front of text untuk bisa digeser. Nah untuk biar ada teksnya di atasnya menjadi background, di sini pakai yang ini ya, in apa, yang ini ya. Oke, terus ada top and button di sini, posisi teksnya di bawah dan di atas dan seterusnya. Terus ada bring di sini, fungsinya sama. Ini posisinya, kalau ini posisi gambarnya di atasnya font, ini juga di atasnya font. Kalau untuk sandbox ya, posisi gambarnya itu di bawahnya font, ini di bawahnya font ya, sama dan seterusnya. Terus ada reference ya, reference ini fungsinya saya sering pakai, yaitu ini ya, insert session citation ya. Itu fungsinya untuk Mendeley ya, Mendeley, aplikasi Mendeley kita insert gitu kan ya, tapi dengan syarat Mendeley ini sudah terinstall kayak gitu ya. Juga sering digunakan juga footnote ya, ini biasanya di skripsi atau jurnal atau yang lainnya itu pakai footnote. Terus selanjutnya ada insert biografi. Insert biografi ini digunakan untuk membuat daftar pustaka penulisannya, dari mulai name, terus tahun, terus judul, terus penerbit yang lainnya, ini ya pakai insert, tapi dengan syarat Mendeley-nya harus terinstall kayak gitu, sudah terhubung dengan yang ini. Terus ada mailing. Mailing ini ada envelopes ya, ini fungsinya untuk membuat teks ukuran amplop ya. Nanti ukuran amplopnya berapa gitu kan, kasih teks ya di sini dan seterusnya, biar sesuai dengan amplop. Tapi yang sering saya gunakan yaitu dengan size dari amplopnya itu sendiri, kita atur aja di paper. Nah berapa panjangnya, berapa tingginya, kayak gitu, sesuai dengan amplopnya, biar ketika print tidak terpotong ya. Oke, selanjutnya ada label juga ya. Label ini fungsinya untuk membuat label undangan dan yang lainnya, tapi kalau saya sering membuatnya yaitu menggunakan ini ya, tabel ya, menggunakan tabel tapi dengan ukuran sesuai dengan type dari ininya, dari label itu sendiri. Apakah label sendirinya berbentuk kotaknya ada 12 dan yang lainnya.
Oke, lanjut ada selain label ada Star Mail. Star Mail Merge ya. Star Mail Merge itu fungsinya untuk ini juga untuk undangan juga, biar nama atau membuat sertifikat nama-namanya sesuai urutan dengan database yang menggunakan Excel ya, bisa menggunakan Star Mail Merge ya. Nanti praktik selanjutnya saja. Ada namanya select repin Respin ya. Oke, Respin. Sorry. Ya, slash ini fungsinya untuk membuat data-data atau database di dalam database-nya. Namanya apa saja, title-nya, contoh ini kan nanti bisa di Star Mail. Jadi nyambung dengan tadi ya, mail merge ya. Oke, terus ada ini ya, edit juga, berarti mengedit ketika sudah bikin datanya kita edit di sini. Dan seterusnya. Nah, kalau review ini intinya kalau untuk mailing ini fungsinya untuk memanggil nama-nama dari database tersebut yang sudah terhubung di Microsoft Word, baik database dari Excel maupun yang lainnya. Oke, untuk ada review ya, review di sini ada spelling grammar ya, biasanya untuk bahasa ya. Terus ada apalagi sini. Oke, yang ini ya ada, terus ada word count juga. Nah, nanti kalian coba-coba. Nah, ini untuk language ini untuk bahasa ya, kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sorry, saya menggunakan bahasa Inggris ininya. Itu kayak page, word dan lainnya. Ini ada translate ya, translate dokumennya, sorry. Terus ada new comment, komentar. Ini untuk menandai ketika ada data yang posisinya salah atau perlu diperbaiki ya, untuk new komentar dan seterusnya. Terus ada view ya, kita lanjut aja view. Untuk pertemuan 2 ini biar bahas secara lengkap ya. View juga di sini ada read mode ya, read mode, ada print layout, ada web layout ya. Terus ada outline, draft ya, vertikal, yang lainnya. Ini view ini untuk menampilkan sebuah pada lembar kerja, contoh untuk memberi garis yaitu ya, untuk navigasi pen ya, menambahkan dan lainnya. Nanti kalian coba-coba saya. Untuk split berarti biasanya untuk multi 2 ya, ini sebagai sumbernya, ini untuk melihat cek apakah benar salah, untuk remove ya. Untuk ada help, ada Nitro Pro ya, Nitro Pro dan lainnya, ada pembuatan PDF, create PDF dan yang lainnya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya, karena sudah sampai beberapa menit, yaitu 28 menit lebih ya di pertemuan 2 ini. Dan semoga kalian mengikuti step-step video berikutnya. Ini masih dasar, nanti ke video berikutnya yaitu mengenai praktikum, praktikum 1, 2, 3, 4, 5, dari mulai icon-icon apa saja yang diambil atau fitur-fitur apa saja yang diambil untuk belajar dasar Microsoft Word dimulai dari 0. Oke, itu saja untuk pertemuan kedua ini. Jangan lupa like serta subscribe, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan. Seperti biasa, dukung terus, support terus channel ini untuk berkembang. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.